Assalamualaikum, Tabib Pun. Bertemu lagi dengan saya, Irwan SP Channel. Para pemirsa, para kopista, sahabat petani sekalian, kita sedang berada di kebun yang ada di Desa Skincau, Kecamatan Skincau, Kabupaten Lampung Barat. Kebun ini cukup lebat. Tahun lalu juga sama seperti ini, lebat. Buahnya bisa menghasilkan kisaran 2,5 ton per hektar. Dan nampaknya tahun ini akan lebat kembali, kurang lebih sama dengan tahun kemarin. Kalaupun kurang, tidak banyak kurangnya. Lihat nih ya, dari atas kebun ini tanahnya miring. Ketinggian terletak di 1150 meter di atas permukaan laut. Kopi ini selain dirawat ranting-rantingnya, juga diberikan pupuk yang cukup untuk memenuhi nutrisi ataupun kebutuhan daripada tanaman kopi. Kebutuhan tanaman kopi terhadap nutrisi satu tahunnya berkisar 6 hingga 1 ton pupuk per tahun. Kira-kira seperti itu. Namun, selain pemupukan, ada juga syarat lain yang harus dipenuhi agar tanaman kopi ini dapat berbuah dengan maksimal. Yaitu syarat dari alam, yaitu kemarau, di mana kopi ini membutuhkan kemarau dalam 1 tahun kurang lebih 3 bulan hingga 5 bulan kemarau. Kemaraunya kemarau yang tegas, dalam artian bukan kemarau basah atau kemarau yang masih banyak hujan, namun betul-betul kemarau yang tegas. Artinya kemarau dengan hujan intensitasnya mungkin 2 minggu 1 kali, itu sudah cukup dikategorikan kemarau yang tegas. Mengapa kemarau penting bagi tanaman kopi? Seluruh tanaman keras, artinya tanaman tahunan seperti kopi, sawit, kemudian buah-buahan, mangga, durian, dan sebagainya, itu pada dasarnya memerlukan kemarau dengan intensitas yang berbeda-beda. Khusus untuk kopi, memang membutuhkan kemarau tidak kurang dari 3 bulan dalam 1 tahun. Kemarau hendaknya terjadi pada saat mulai pembungaan hingga buah terbentuk sebesar biji merica atau lada. Apabila kemarau sudah memenuhi syarat 3 bulan, maka dapat dipastikan buah dari tanaman kopi akan lebat. Kemarau itu akan memicu tanaman kopi untuk memekarkan bunga-bunganya dan juga membentuk buah dari bunga. Ada penyerbukan, itu perlu kemarau. Kemudian setelah penyerbukan itu berlangsung dari tanaman mekarnya bunga. Ini mekar, biasanya mekarnya jam 4 sampai 6 pagi. Kemudian diperlukan cuaca yang terang, kurang lebih 10 jam tidak hujan, untuk bunga ini melakukan penyerbukan. Penyerbukan dari bunga-bunga kopi ini dilakukan itu 90% lebih oleh angin. Angin meniup batang kopi dan bunga ini sehingga serbuk sari akan berhamburan terbang, kemudian akan hinggap ke tanaman atau bunga kopi di pohon yang lain. Barulah akan terjadi penyerbukan. Apabila terjadi hujan setelah bunga mekar, maka serbuk tidak akan bisa terbang tapi menggumpal. Hal seperti itu akan menyebabkan terjadinya kegagalan pembungaan.
Jadi bunganya lebat tapi buahnya tidak terbentuk. Itulah yang disebut gagal buah. Nah, itu manfaat kemarau bagi tanaman kopi. Jadi setelah bunga mekar, sangat ditentukan oleh cuaca pada hari itu. Apabila cuacanya hujan sebelum 10 jam, dari jam 6 sampai jam 4 sore, hendaknya terang. Kalau terjadi hujan sebelum jam 4 sore setelah mekar, maka kemungkinan penyerbukannya banyak yang gagal. Akhirnya buah kopi banyak yang tidak terbentuk. Begitu juga kalau buah kopi sudah terbentuk sebesar biji lada, terjadi hujan kepanjangan, itu akan menyebabkan kelembaban yang tinggi. Kelembaban yang tinggi atau udara yang basah, itu yang namanya lembab, akan menyebabkan berkembangnya jamur sehingga menyerang dari buah-buah kopi ini. Menyerangnya jamur itu pada buah, terutama di tangkai, yang membuat buah-buah kopi yang masih kecil sebesar biji lada itu akan jatuh berguguran. Begitu juga buah-buah yang sudah besar pun akan terjadi serangan jamur seperti ini jamur. Nih. Ya, kita perhatikan ini adalah serangan jamur. Yang serangan jamur biasanya dalam satu dompol itu hampir 50% itu hitam semua. Itu biasanya jamur. Nah, seperti ini. Nih. So. Itu. Jadi ada kelon-kelon tertentu yang tidak tahan terhadap jamur. Seperti tugu sari. Itu agak rentan terhadap serangan jamur. Dia tidak bisa kena hujan terlalu banyak, maka buahnya akan gagal. Jadi itulah fungsi kemarau, itu ternyata akan membuat tanaman atau buah dari tanaman kopi akan terbentuk dengan lebat. Oke, para pemirsa, para kopista, sahabat petani sekalian, demikian video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu pada video-video berikutnya.